Kejadian pasal pertama ayat 26 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah menjumpai, saya undang untuk bangkit berdiri. Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai 27. Ya, kita baca berganti-gantian. Saya baca pada ayat 26, Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Ayat yang ke-27, yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Oleh karena itu saya tadi ambil judul khotbah ini adalah ciptaan yang segambar dan serupa dengan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mengetahui bahwa hanya manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ada amin? Hanya manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Hewan, tumbuhan tidak segambar dan serupa dengan Allah. Jangan pernah kita salah mengartikan segambar dan serupa dengan Allah. Segambar dan serupa dengan Allah itu bukan mirip secara fisik dengan Allah. Karena Allah itu adalah roh. Allah itu tidak mempunyai fisik. Allah itu tidak mempunyai bentuk tubuh dan yang lainnya. Waktu ada di dalam dunia ini, Allah itu hanya memakai tubuh daripada yang bernama Yesus Kristus, sehingga tubuhnya seperti Yesus. Oleh karena itu saya ingin katakan sekali lagi, bukan mirip secara fisik, tetapi secara roh. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Lah, kalau Allah itu adalah laki-laki seperti Yesus, nah bagaimana dengan wanita? Yang dikatakan bahwa manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Berarti wanita itu tidak segambar dan serupa dengan Allah. Padahal manusia itu sebenarnya satu. Nah, di sini juga kita mempunyai konsep yang sering kali keliru. Kenapa keliru Bapak Ibu Saudara? Konsepnya itu sangat keliru. Kelirunya seperti ini. Manusia itu diciptakan berbeda. Ada manusia laki-laki, ada manusia perempuan. No. Manusia itu diciptakan hanya satu, single dan bukan plural. Pluralnya itu, jamaknya itu ketika ada hanya dari segi jenis kelamin. Oleh karena itu manusia itu tidak bisa bilang engkau lebih hebat, wanita lebih hebat daripada pria, atau bahkan terbalik, pria itu lebih hebat daripada wanita. No, sebenarnya mereka itu diciptakan satu. Dalam penciptaan yang single, tetapi mempunyai bentuk dan jenis kelamin yang plural. Dua, wanita dan laki-laki. Oleh karena itu nanti kita akan bahas mengapa sebenarnya banyak sekali orang salah kaprah tentang emansipasi dan yang lainnya. Nah, oleh karena itu kita belajar hari ini tentang segambar dan serupa dengan Allah. Imago Dei. Ya kan, imago Dei, segambar dan serupa dengan Allah dalam roh. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita hari ini segambar dan serupa dengan Allah. Segambar dan serupa dengan Allah itu bukan dua hal yang berbeda. Segambar dan serupa dengan Allah itu adalah satu hal yang sama. Roh, jiwa itu satu hal yang sama tapi tidak dapat dipisahkan. Segambar dan serupa, bukan ada gambar, ada rupa, tidak. Segambar dan serupa itu sama. Itulah satu kesatuan. Nah, oleh karena itu kita ingin belajar hari ini segambar dan serupa di dalam potensi dirinya Allah yang ada di dalam kehidupan kita. Yang pertama, potensi apa yang ada di dalam kehidupan manusia, dan potensi itu yang diturunkan oleh Allah. Potensi yang pertama yang diturunkan oleh Allah adalah creator, mencipta segala sesuatu. Ada amin? Manusia memang diberikan kuasa untuk mencipta sesuatu. Ya apa ya? Tapi manusia menciptakan dari segala sesuatu yang ada menjadi ada kembali, berubah bentuk. Seperti mimbar ini yang tadinya asalnya apa? Mimbar ini asalnya apa? Kayu. Dan akhirnya berubah menjadi
mimbar. Memang manusia yang menciptakan bentuknya, tetapi bahannya dari kayu, saudara. Besi, ya kan, kalau kita lihat di sini banyak sekali besi-besi. Ini adalah komponen-komponen yang tadinya berasal dari biji besi. Biji besi itu diambil dari kawah, diambil, ya kan, timah besi itu dari segala sesuatu yang ada menjadi berubah bentuk. Dan itu semua ciptaan manusia terbatas. Ada amin? Semua yang diciptakan manusia terbatas. Manusia menciptakan kapal terbang atau pesawat terbatas. Terbatas apa, saudara? Terbatas ketika pesawat terbang mau terbang. Dia harus punya landasan yang panjang. Baru bisa. Saya mau tanya, burung begitu nggak, Pak, Bu? Apakah burung lari-lari dulu, ya kan? Baru kejek-kejek terbang, sung gitu? Enggak. Dia mau keplek-keplek langsung terbang, ya kan? Kecuali ayam. Ayam punya sayap tapi kagak bisa terbang. Jadi sayapnya itu hanya imitasi. Hanya untuk keplek kukuruyuk, keplek doang. Tapi burung itu dia langsung bisa terbang. Nah, itulah yang saya namakan ketidakterbatasan ciptaan Allah. Sedangkan manusia mencipta itu terbatas, sangat terbatas. Apapun yang diciptakan manusia itu selalu mengarah kepada yang salah. Setiap kali manusia menciptakan itu selalu arahnya adalah arah yang salah. Sekarang coba Bapak Ibu Saudara zaman dulu, yang namanya kereta api, yang namanya mobil, pernah nggak ada bahan bakarnya bensin? Tidak. Dulu bahan bakarnya apa? Batu bara. Bukan areng. Kalau areng itu mau makan ikan bakar, anjing bakar, ikan bakar. Tapi zaman dulu, ya kan, itu pakainya batu bara, ya kan, namanya kereta api, diseok, ya kan, serak itu bahan bakarnya. Sekarang bensin. Nah, sekarang yang lagi lagi bahan bakarnya apa? Listrik. Berubah lagi. Nanti kalau bensin habis, dan nggak lama lagi listrik habis, air habis. Manusia punya keterbatasan di dalam menciptakan. Karena ciptaan manusia itu harus ada bahan baku sebelumnya. Ya apa ya? Baju juga sama. Dari kapas, ya kan? Dari kapas terus akhirnya dipintal-pintal jadi apa tuh namanya? Jadi benang, akhirnya jadilah sebuah baju. Yang kita pakai ini rumit diciptakannya. Nah, sedangkan Allah, dia menciptakan yang tidak terbatas. Dia menciptakan dari segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Bumi diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tumbuhan diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Hewan, begitu banyak hewan, baik dari hewan di laut, hewan di udara, hewan di mana-mana, saudara, itu diciptakan semua. Dan kalau kita lihat penciptaan Allah, kadang-kadang kita berpikir, ya apa ya? Kita berpikir, ngapain sih itu gajah diciptakan? Belalainya panjang, badannya gendut, ya nggak? Buntutnya panjang. Nah, kenapa? Ada gadingnya, ya kan? Kenapa Allah menciptakan begitu banyak? Ada ikan juga macam-macam, ada ikan baus, ada ikan begini, ikan begitu. Di dalam ini juga ada ciptaan Allah ular. Begitu banyak. Itu untuk menandakan, saudara, sebenarnya kalau kita bicara soal Alkitab, itu bicara tentang kemahakuasaan Allah. Ya apa ya? Itulah Allah kita, Allah yang berkuasa. Ketika dia menciptakan sesuatu, dia tidak pernah meniru orang lain. Yang percaya katakan amin. Manusia menciptakan sesuatu selalu meniru orang lain. Ciptakan pesawat, tiru pesawat, ya kan? Ciptakan handphone yang dulunya ada Macintosh, sekarang yang ciptain orang-orang Korea, Jepang, semua lebih murah, lebih bagus. Bahkan Cina, semua kita itu adalah produk kita menciptakan sesuatu produk yang selalu tiruan. Sedangkan Allah di dalam menciptakan segala sesuatu adalah Allah yang maha kuasa. Sedangkan manusia menciptakan sesuatu hanya berkuasa, bukan maha kuasa, bukan maha hadir. Dan manusia itu bukan Allah. Garis bawah itu.
Manusia itu bukan Allah. Manusia diciptakan seperti Allah. Mari kita buka Mazmur pasal 8 ayat 6 dan ke-7. Manusia diciptakan seperti ini saudara, lihat seperti. Mazmur pasal 8 ayat 6 dan ayat 7. Ya, saya bacakan ayat, udah ketemu? Mazmur pasal 8 ayat 6 dan 7. Nah, namun engkau apa saudara? Telah membuatnya apa? Hampir sama seperti Allah dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ayat yang ke-7, engkau membuat dia berkuasa. Nih saudara perhatikan, dia bukan Allah itu bukan apa? Manusia itu bukan maha kuasa, tapi manusia itu dibuat berkuasa atas buatan tangannya Tuhan. Jadi Tuhan sudah membuat dulu, baru manusia itu bisa berkuasa. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Nah inilah seharusnya kita hari-hari ini bangga bahwa kita adalah ciptaan yang segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah diberikan kepada kita di bawah kaki kita. Yang percaya katakan amin. Harusnya kita nggak perlu khawatir, harusnya kita tidak perlu takut, karena segala sesuatu sudah diberikan Allah di bawah kaki kita, dan manusia berkuasa atas segala sesuatu yang ada di dunia ini, saudara. Bukan terhadap manusia. Manusia tidak boleh berkuasa terhadap manusia lainnya. Manusia hanya boleh berkuasa terhadap hewan, terhadap tumbuhan, dan terhadap alam semesta, tidak terhadap manusia. Seperti pernah saya jelaskan, manusia diciptakan sama seperti Allah, tetapi manusia itu bukan Allah. Manusia berkuasa tapi dia tidak maha kuasa. Manusia itu bisa hadir tetapi dia tidak maha hadir. Kalau kita maha hadir bisa pakai apa namanya? Meeting online. Saya ada di sini bisa meeting dari Jerman, dari Belanda segala macam. Seakan-akan kita maha hadir. Tapi kemahahadiran manusia itu adalah kemahahadiran yang sifatnya terbatas. Kalau handphone yang nggak ada, kalau jaringan internet yang nggak ada, kita nggak bisa maha hadir. Sedangkan Allah maha hadir dimanapun dia berada. Hari ini Allah ada di sini nggak? Hari ini Allah ada di gereja lain nggak? Hari ini Allah ada di rumah kita masing-masing nggak? Hari ini Allah ada di Jerman, Allah ada di Belanda, Allah ada di Rusia, Allah ada dimanapun negara. Karena dia Allah maha hadir, bukan dia Allah yang cuman bisa hadir. Kita cuman bisa hadir di gereja ini, kita nggak bisa hadir di mana-mana. Sekalipun mungkin video kita disiarkan itu lewat teknologi yang juga dibuat oleh manusia, dan bahan bakarnya atau bahan dasarnya adalah Allah sendiri yang buat. Oleh karena itu, dengan keterbatasan manusia terbatas, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, tetapi manusia hidupnya harusnya takut akan Allah. Manusia menciptakan apa, saudara? Sepeda, pesawat terbang, mobil, semuanya diciptakan. Bahkan manusia bisa menciptakan manusia. Manusia yang simple, saudara, dengan hasil cloning. Memang manusia itu hebat. Manusia hebat nggak dibanding dengan manusia ciptaan yang lain? Sangat hebat. Mencipta segala sesuatu memang, tetapi ketika ini manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Segambar dan serupa dengan Allah ketika Allah bilang, yuk mari kita ciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Itu sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Akan tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka apapun yang diciptakan, apapun yang dikembangkan oleh manusia selalu punya potensi ke arah yang salah. Coba kita bayangkan, Allah menciptakan tembakau sebenarnya untuk apa? Halo, sini ada yang ngerokok nggak? Allah ciptakan tembakau sebenarnya untuk apa? Untuk merokok? No. Allah menciptakan tumbuhan tembakau sebenarnya untuk ramuan, bukan untuk dibakar.
Manusia menciptakan dengan potensi untuk menghasilkan apa? Uang. Menghasilkan bea cukai, uang. Semuanya serba uang. Sehingga konotasi ketika manusia menciptakan segala sesuatu, arahnya selalu salah. Yang percaya katakan amin. Manusia menciptakan mobil, apakah itu nggak salah? Salah. Seakan-akan manusia ingin membantu Allah. Manusia ingin menciptakan segala sesuatu. Akhirnya negara seperti Indonesia, Thailand, kalau Bapak Ibu Saudara pernah ke Thailand, macet ya minta ampun. Akhirnya manusia merubah lagi, menciptakan MRT, LRT, kereta Jakarta Bogor, Jakarta BSD, Jakarta Tangerang, naik kereta. Itulah manusia selalu menciptakan segala sesuatu yang salah, arahnya selalu salah. Ciptakan motor, ya kan selalu juga salah. Begitu banyak motor yang ada di dunia ini. Memang itu sebagai alat bantu kita untuk mana-mana. Tetapi ciptaan itu tidak seharusnya begitu banyak. Harus bisa terkontrol, harus bisa ada rule-nya, harus bisa ada aturannya. Seperti di Singapura. Orang kalau mau beli mobil di Singapura itu mesti punya license. Bukan license ini ya, bukan license SIM. No, kita mau beli mobil satu, kita tuh punya license seharga, kalau saya nggak salah, kalau mobilnya Avanza ya, Avanza yang 200 juta, itu license-nya 800 juta Pak Bu. Tanpa kita punya license 800 juta, kita nggak bisa beli mobil. Di Indonesia bagaimana? Ayo kredit. Tanpa DP, ayo masuk semua. No. Apalagi di Jerman, apalagi di Eropa, Amerika, semua harus punya license, bukan SIM loh, bukan SIM. Jadi mesti punya license, itu satu mobil itu sekitar 800 juta. Kalau mobil mewah itu 1,5 M sampai 2 miliar. Dan sekarang nilainya, saya bicara dengan partner saya, itu sekarang nilainya itu 3 miliar untuk mobil mewah, untuk mobil biasa 1,5 miliar. Jadi bagaimana? Susah nggak kita punya mobil? Repot. Akhirnya kita naik apa? Kendaraan umum, ada taksi, ada MRT, LRT semua. Nah, sehingga kotanya jadinya nyaman, tidak terlalu macet. Itu sebenarnya manusia harus ketika dia ciptakan sesuatu, dia imbangi dengan sesuatu. Dan ini bukan hanya terjadi di Indonesia, terjadi di beberapa negara besar di dunia. Manusia ketika menciptakan selalu salah arahnya ke arah yang tidak benar. Nah, oleh karena itu pemikiran seperti ini perlu kita tumbuh kembangkan agar bagaimana kita seharusnya memainkan peran kita sebagai manusia. Kita harus bisa memainkan peran kita sebagai manusia. Peran apa Pak? Peran apa Bu? Peran kita sebagai manusia ketika kita ada di dalam dunia ini yang tadi. Oh iya, begitu banyak mobil. Nah, kita harus memainkan peran kita. Pemerintah harus memainkan perannya agar semua tetap tertata dengan rapi. Begitu, memainkan peran kita di dalam masyarakat sehingga ketika ada segala sesuatu pergolakan, kita bisa membantu orang lain. Memainkan peran kita di dalam keluarga itu juga satu hal yang sangat penting. Tidak main-main, saudara. Memainkan peran kita sebagai seseorang kepala rumah tangga, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, itu harus benar-benar punya satu relasi yang luar biasa baiknya, luar biasa punya saling mengisi, bukan saling mempertahankan, bukan saling mengegokan dirinya masing-masing sehingga kita terjerembab ke dalam sesuatu hal yang kita nggak ngerti apa yang akan terjadi. Itu yang bahaya, saudara. Oleh karena itu yang pertama kita belajar bahwa sebenarnya kebesaran dan kebenaran sebagai pencipta, tapi kita kreator yang terbatas. Mencipta tetapi ada dalam keterbatasan. Kreator, potensi Allah. Nih, saudara bayangkan ya. Mencipta itu potensi Allah bukan? Potensi Allah diberikan kepada manusia sehingga manusia punya potensi yang sama dengan Allah, segambar dan serupa dengan Allah dalam potensi. Bukan dalam kehebatan dia bisa nyebrang di atas laut, bisa berjalan, bukan.
Bukan itu, saudara. Potensinya adalah sama. Allahnya mencipta, kita mencipta, tapi kita dalam keterbatasan, Allah mencipta dalam ketidakterbatasan. Ada haleluya. Manusia menciptakan robot, terbatas nggak? Coba ada yang bisa berdiri nggak di sini? Coba Pak Yono ya berdiri. Nah, berdiri gini. Terus jalan Pak Yono. Saya pengen lihat Pak Yono jalan. Nah, coba jalan biasa aja Pak Yono, nggak usah kaku-kaku gitu. Jalan aja biasa. Jalan, coba jalan. Ini kayaknya bukan jalan. Coba dari sini ke sini jalan. Nah, lihat nggak? Ada yang berbeda nggak dengan robot jalan? Manusia kalau jalan, saudara, udah Pak Yono silakan, jangan jalan terus. Manusia kalau jalan, saudara, tangan sama kaki itu selalu begini. Saudara perhatikan nggak? Ada nggak manusia jalan begini? Gong. Ada nggak? Pasti inginnya ngayun, ya kan? Sekalipun orang yang gendut kayak orang yang kurus kayak pasti tangannya ngayun. Kecuali dia nggak punya tangan sama sekali ya, pasti ngayun. Coba saudara lihat robot. Robot jalannya gimana saudara? Set, selalu kaku. Nggak ada robot jalannya kayak manusia, nggak ada. Coba saudara nengok ke kiri, nengok ke kanan, coba kiri kanan, atas bawah. Enak nggak? Maksudnya ininya enak nggak lehernya gitu kan? Kalau robot nengoknya gimana coba kalau robot? Bisa Pak. Coba tari, Bu Tari, coba robot nengoknya gimana? Begini kan? Net. Robot bisa begini nggak? Nah, bisa begitu nggak? Nggak bisa. Robot kalau begini pusing dia jatuh. Manusia diciptakan Allah itu luar biasa. Dan satu lagi saudara, yang Allah ciptakan sangat dahsyat. Dan saya juga baru tahu beberapa saat yang lalu ketika kaki saya sakit, plantaris fasciitis saya sakit, bawahnya tuh sakit. Ternyata dokternya bilang, dia kasih lihat tuh, wih, hebat ciptaan Allah. Manusia punya shock breaker. Shock breakernya itu ada di kaki bawah, sehingga kalau kita jalan, kita nggak jalannya nggak aneh. Kita jalan jadi empuk. Dan sepatu itu sebenarnya ya, sepatu itu hanya ngikutin shock breaker. Jadi di tengah-tengah itu kaki tumit, saudara tahu tumit ke depan, itu di tengah-tengahnya ada satu benang, itu namanya shock breaker yang dia bisa blak. Dan shock breakernya tidak gampang rusak seperti shock breaker mobil, motor. 3 tahun ya, paling 5 tahun harus ganti. Apa saudara tiap 3 tahun 4 tahun ganti kaki? Ya enggak kan? Kalau saudara mati baru kakinya mau dipotong diganti. Shock breaker aja seumur hidup Allah kasih. Belum yang lain. Itulah ketidakterbatasan ciptaan Allah. Ketidak pernah kita berpikir tentang ciptaan Allah yang begitu sangat luar biasa. Oleh karena itu saudara, ketika kita diciptakan oleh Allah, seharusnya kita bangga menjadi manusia. Katakan kiri kananmu, tos dulu, bangga jadi manusia. Engkau bangga jadi manusia. Coba kalau kau diciptakan jadi hewan, katakan haleluya, kita bangga. Sekalipun kita jelek, kita bangga. Amin. Sekalipun kita gemuk, kita bangga. Sekalipun kita kurus, kita bangga. Amin. Ya kan? Kalau gemuk kan, kalau kita mau tos-tosan, kalau gemuk kan yang ditos apa? Perut sama perut, tos kiri kanan, gitu, biasa aja ya kan, bukan ini lagi. Kita bangga, sekalipun kita gemuk, sekalipun kita kurus, kita tetap bangga. Kenapa? Karena kita ciptaan yang unik, nggak seperti hewan. Hewan juga diciptakan unik, tapi tidak seunik manusia, yang punya pikiran, yang punya perasaan, yang punya segala-gala. Itulah kita hari ini mengakui Sang Kreator yang tidak ada bandingannya, Allah yang kita sembah, Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Creator yang benar-benar creator, the original creator. Kita bukan original lagi, kita bukan palsu juga, tapi kita the creator, second layer creator. Jadi udah layer yang kedua kita menciptakan. Itu yang pertama. Nah yang kedua, manusia juga punya potensi, hakikat dirinya seperti dirinya Allah. Hakikatnya Allah tuh seperti ini. Manusia diciptakan tadi apa? Segambar dan serupa dengan Allah. Otomatis harusnya manusia itu merepresentasikan Allah. Ya atau ya? Harusnya kita ini nih semua merepresentasikan. Apa merepresentasikan? Hidup kita ini harusnya sama dengan Allah.
tingkah laku kita sama dengan Allah, kebaikan kita sama dengan Allah, segala sesuatunya itu sama dengan Allah, segambar dan serupa dengan Allah. Seharusnya kita bisa melihat Allah ketika kita melihat manusia. Apa yang kita bisa lakukan? Kasih kita. Kalau kita nggak punya kasih, kita sama dengan hewan, kita sama dengan binatang. Hewan, binatang kalau dikasih makan, ya kan, sekalipun dia udah kenyang, ribut nggak saudara? Tetap berebut nggak? Manusia harusnya nggak begitu. Ketika dia sudah kenyang perutnya, kasihlah ke orang lain. Ketika kita sudah punya banyak uang, kasihlah sebagian ke orang lain. Itu yang namanya manusia. Kalau enggak, apa bedanya kita dengan hewan? Hewan mengumpulkan harta bendanya selalu di goa, ya kan, terus dia tumpuk sampai busuk. Manusia juga sering kali gitu, menumpuk hartanya sampai tidak bisa dipakai, dan akhirnya ketika dia pulang nggak ada lagi yang bisa dibawa. Nothing. Tidak ada satupun, satu lembar pun tidak bisa kita bawa. Nggak ada satupun. Tidak ada satupun, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Nah, oleh karena itu kita diciptakan sesuai dengan hakikat Allah. Nah, jadi jika hidup kita tidak sesuai dengan Allah, maka kita nggak bisa lagi memainkan peran kita sama seperti Allah. Kita nggak bisa lagi memainkan peran kita itu seperti Allah dan apa yang Tuhan mau. Jadi inilah yang harusnya kita kembangkan dalam potensi kita. Dan selanjutnya kita bisa mengerti bahwa tidak main-main menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Dia ingin manusia ini punya sesuatu hakikat yang sama dengan Allah. Hakikat apa yang sama dengan Allah? Di dalam kualitas kita itu harus seperti kualitasnya Allah. Memang di dalam keterbatasan kita bukan seperti benar-benar sama seperti Allah, tetapi kita hanya seperti Allah. Tetapi di dalam keterbatasan kita, kita mengerti bahwa ternyata rupa-rupanya kita harus sesuai dengan kehendak Allah. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Kalau apapun yang kita lakukan di dalam keluarga kita, kita bisa punya damai sejahtera dalam keluarga kita. Itu barulah kita sudah bisa merepresentasikan Allah. Yang percaya katakan amin. Baru kita mengerti. Oh iya, saya mau tanya, di surga itu damai sejahtera nggak? Waktu Allah turun ke bumi, baik dia sebagai Yesus maupun dia ketemu dengan Musa, selalu ada damai sejahtera. Lah, kalau kita di keluarga nggak ada damai sejahtera, kalau kita di keluarga isinya ribut terus, itu berarti kita tidak merepresentasikan, kitakah orang tua kitakah saudara kitakah, berarti kita tidak merepresentasikan Allah dalam kehidupan kita. Harusnya ketika kita merepresentasikan Allah dalam hidup kita semua, kita itu mirip sama Allah. Yang percaya katakan Ada orang susah ya ditolong. Ada orang jatuh, dulu kita pernah waktu doa pagi, ada orang jatuh naik motor di sini. Waktu itu saya Pak Yono, masih ada Pak Bongsu ya. Pak Tinja, kita tolong. Nah, itulah fungsi kita sebagai manusia. Kalau hewan itu nggak pernah nolong hewan yang lain. Sampai anaknya aja. Ya, anaknya kalau dimakan sama hewan lain, ya udah cuek aja, dia jalan aja, walaupun mungkin dia berusaha, tapi dia tidak berusaha semaksimal mungkin. Tetapi manusia harusnya bisa menolong orang yang sedang dalam ketersusahannya mereka, kemiskinan mereka atau apapun mereka. Itulah fungsinya manusia yang punya hakikat yang sama dengan Allah. Ada amin saudara? Sudahkah pertanyaannya kita melakukan hal seperti itu? Kalau belum, pulang dari gereja ini yuk kita lakukan sedikit demi sedikit, sehingga hakikat kita bukan hakikat sebelah, tapi hakikatnya Allah. Coba deh kita pikir baik-baik. Kalau kehidupan kita setiap hari ribut terus kita jadi pengacau, ya kan, berantem sama orang kiri kanan depan belakang. Saya mau tanya, kita itu merepresentasikan Allah atau merepresentasikan iblis? Iblis pengacau nggak? Iblis pengacau. Wah, semuanya. Pokoknya yang ribut-ribut itu namanya iblis. Yang namanya tusuk-menusuk namanya iblis. Yang namanya korupsi itu pasti. Walaupun manusia yang lakukan, tapi sifatnya adalah sifat si iblis. Nah, kalau kita setiap hari selalu melakukan hal tersebut, Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
Apa jadinya? Berarti kita sama dengan, segambar dengan, serupa dengan iblis. Saya mau tanya, Allah itu maha kasih nggak? Sama orang jahat dia kasih hujan nggak? Masa orang jahat dia nggak kasih hujan gitu kan, pindahin. Ini orang jahat nih, tar hujannya belakangan gitu. Ya kan, kalau Kelapa Gading ada orang jahat, sebagian nggak hujan, sebagian hujan, kan pusing, ya kan? Orang jahat dikasih hujan, orang baik dikasih hujan. Allah itu maha pemberi. Kita maha pemberi nggak? Kalau kita nggak maha pemberi, ya kita semirip dan segambar dan serupa dengan si iblis. Tapi kalau kita sudah berusaha untuk memberi, salah satu ya, itu berarti kita sudah segambar dan serupa dengan Allah. Oke, kita teruskan. Yang ketiga, potensi apa lagi yang selain tadi? Yang pertama potensi tentang penciptaan, creator. Yang kedua potensi tentang hakikat. Dan yang ketiga dan terakhir ini adalah potensinya Allah, itu adalah potensi relasi. Relasi. Potensi relasi itu ada 3, saudara. Pertama, potensi relasi antara hubungan dengan sesama manusia. Yang kedua, potensi relasi hubungan dengan ke atas dengan Tuhan. Yang terakhir, potensi dan hubungan relasi kita dengan ke bawah dengan dengan apa? Bumi. Ke bawah dengan hewan, tumbuh-tumbuhan. Nah, coba saudara pikir. Sekarang saya mau tanya, manusia punya relasi nggak dengan hewan dan tumbuh-tumbuhan? Apa relasinya? Emang Ibu Yono kawin sama hewan? Enggak kan? Kok ada relasi ya? Relasi ini apa ya? Apa kira-kira relasi Pak Budi kira-kira? Relasi itu salah satunya manusia bisa memberi nama terhadap hewan. Lah, kalau hewan itu nggak ada namanya, itu anjing yang mana anjing? Lah, itu kucing. Itu yang beri nama itu manusia, bukan Allah loh, bukan Allah. Ya enggak? Tapi manusia di dalam penciptaannya selalu salah kaprah. Orang dibilang anjing kalau lagi marah. Bener nggak? Anjing nggak kenapa-napa, ya kan? Anjing lu. Bener nggak? Monyet lu. Lah si monyet nggak kenapa-napa. Si monyet lagi garu-garu kepala, lagi makan kelapa. Kok nama gue disebut-sebut ya? Ada apa sih? Iya. Si anjing juga, anjing lu. Lah, gue lagi santai-santai. Jangan-jangan anjing kan sering kali yoga. Dia posenya pose down dog. Begitu kan? Lalu pagi-pagi bangun dia ngulet. Nah, sekarang saudara, itulah. Ada anjing, ada kucing, ada apa, ada hewan-hewan. Selalu manusia itu, kan tadi saya bilang dari awal, manusia ketika dia ciptakan apapun, selalu arah potensinya itu mengarah ke yang salah. Nggak pernah mengarah yang benar setelah manusia jatuh dalam dosa. Karena manusia menciptakan segala sesuatu setelah manusia itu jatuh dalam dosa. Sebelumnya tidak. Ya kan? Anjing, kucing, situ tumbuh-tumbuhan. Emang Bapak Ibu Saudara pikir tumbuh-tumbuhan yang beri nama siapa? Manusia. Ada singkong, ada daun singkong, benar nggak? Ada apa lagi? Ada bayam. Itu yang kasih nama semua manusia. Ada siplir, ada suplir, ada apa lagi itu? Mangga, itu manusia. Duren, itu tadinya nggak ada nama saudara. Oh iya begininya, ada yang tajam-tajam. Ayo kita namain aja duren. Seluruh dunia namain durian, duren. Begitu. Bukan Allah yang kasih. Emang Bapak Ibu Saudara Allah kasih daftar. Manusia ya. Terus saudara pernah nggak pergi ke kebun raya Bogor? Ada apanya? Dalam pohonnya itu ada apa? Ada nama. Emang Allah ketika pertama kali diciptakan breng itu pakai semua logo, saudara? Nggak ada. Ya kan pohon jati. Oh iya nih, karena tinggi, besar, kuat, namakanlah pohon jati. Itulah hasil daripada relasi manusia terhadap hewan, terhadap tumbuhan. Relasi apa yang kita harus lakukan terhadap sesama manusia? Relasi kita bersahabat.
but relasi kita berorganisasi. Relasi kita terhadap manusia itu adalah punya keunggulan tersendiri. Relasi antara manusia dengan manusia itu bisa di dalam satu lembaga pernikahan. Saya mau tanya baik-baik. Manusia dengan manusia itu pasti kalau mau menikah, apalagi orang Batak kan, waduh panjang lebar dah tuh ya nikahnya, benar nggak? Dari pagi sampai malam, si pampang kulo, gitu ya, bukan ya lagunya? Iya kan? Ulo, gitu kan? Terus saja begini panjang. Sekarang saya mau tanya, anjing, kucing, monyet semua, bukan semua kalian anjing, kucing, monyet, semua itu waktu kawin dia pakai adat nggak? Apa anjing bilang, ayo kita rame-rame, yuk si pampang gulu gitu kan, anjing pada joget? Nggak ada, saudara. Terus anjing ada penghulu, anjing ada pendeta untuk dinikahin. Pak, saya mau nikah berdua. Enggak, langsung sikat aja, kawin mereka. Karena kenapa? Manusia, anjing itu nggak punya relasi yang benar. Sedangkan manusia harus punya relasi, punya anak, anaknya begini. Anjing sama anjing atau kucing sama kucing ketika lahir nggak bisa dia kasih nama anaknya. Saudara, yang kasih nama siapa? Nah, manusia lagi. Makanya manusialah yang bisa bikin kacau balau dunia. Semuanya jadi kacau balau sama manusia. Bikin senjata, senjata nuklir, ini itu, tembak-tembak kiri, terang belakang. Manusia punya kerjaan semua, saudara. Nah, oleh karena itu saya ingin katakan ya. Oleh karena itu saya juga ingin katakan relasi manusia dengan manusia. Ini yang tadi yang pertama saya udah singgung, sekarang saya lebih dalemin. Manusia dengan manusia, Bapak Ibu Saudara, kan tadi saya bilang satu, bukan dua loh, satu diciptakannya, ya kan? Hanya jenis kelaminnya dua. Nah, sekarang berarti kalau satu itu, waktu Allah bilang diberkatilah engkau bukan lagi menjadi dua tapi menjadi satu. Sebenarnya memang dari awal udah jadi satu. Saya mau tanya, kalau begitu, adakah emansipasi? Orang selalu bilang kan, emansipasi dong. Ini kan saya cewek, harus punya emansipasi dengan manusia. Emansipasi dengan antara saya nih harus sama nih derajatnya dengan laki-laki. Iya apa ya? Iya kan? Cewek itu biasanya di bawah laki-laki. Padahal tidak. Jadi manusia, wanita dengan pria itu bukan emansipasi tapi partisipasi. Ayo katakan ya besok-besok kalau ibu-ibu direndahkan, bilangin, "Pak, saya nggak perlu emansipasi. Yang ada adalah partisipasi." Kita terangkan, manusia itu dijadikannya sama satu, bukan dua, hanya jenisnya aja yang berbeda. Kalau jadi satu itu berarti dua jadi satu. Itu berarti bukan emansipasi, tapi partisipasi. Dan nggak boleh ada diskriminasi, nggak boleh, saudara. Itulah makanya manusia jadi kacau balau terus ketika akhirnya manusia menjadikan segala sesuatu seperti itu. Nah, saudara, relasi dengan manusia kurang lebih begitu. Relasi dengan hewan. Nah, sekarang yang terakhir, relasi dengan Allah. Bagaimana manusia bisa mempunyai relasi dengan Allah? Yang pertama lewat doa. Hewan bisa berdoa nggak? Manusia bisa berdoa? Saya mau tanya, manusia bisa memuji Tuhan nggak? Yang tadi Bapak Ibu Saudara lakukan memuji Tuhan loh. Tadi lagunya misalnya apa? Tadi lagu apa lah gitu ya? Lebih dari nafasku Bapa. Ya kan kita memuji ini Tuhan. Wah, hebat. Saya mau tanya, hewan bisa memuji Tuhan nggak? Hewan bisa memuji Tuhan nggak? Itu burung-burung. Hah? Burung kalau lagi berkicau pagi itu dia memuji Tuhan nggak? Hah? Nah, salah. Burung tidak punya perasaan untuk memuji Tuhan. Burung itu hanya berkicau, itu dia sesuai dengan hatinya aja kapan dia mau berkicau. Kalau manusia kan enggak.
Coba saudara berkicau sesuai dengan hati saudara. Ketika saudara ada di pom bensin, terus tiba-tiba saudara buka pintu, terus tiba-tiba habis isi bensin, terus saudara, satu-satunya yang kuandalkan. Dibilang gila nggak? Ya kan? Terus habis itu saudara lagi makan nih, ya kan? Lagi makan seafood. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi. Gila nggak? Saya mau tanya, burung di mana aja dia berkicau boleh nggak? Saya mau tanya, anjing, Bu Yelista punya anjing kan? Kapanpun dia mau gonggong, bebas nggak? Ayam, dia mau kukuruyuk malam, pagi, sore, dia mau petak-petok, bebas, saudara. Karena memang hewan nggak mengerti. Dan salah kalau ada orang yang bilang, ada pendeta yang bilang, wah itu burung itu tanda memuji Tuhan. No, burung tidak bisa memuji Tuhan. Memang burung itu kita bisa lihat sebagai satu hewan yang mempermuliakan Tuhan. Lewat apa? Oh begini ya ciptaan Tuhan, begini indah, begini luar biasa. Sehingga nama Tuhan dimuliakan lewat burung, saudara. Tapi bukan burungnya itu memuliakan Tuhan, nggak ada. Burung dan yang lain-lain hewan nggak ada memuji Tuhan. Masa memuji Tuhan anjing? Kalau anjing memuji Tuhan gitu, wow, 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 ya Tuhannya kabur, saudara. Nggak mungkin. Nah kan makanya kalau ketika manusia menciptakan lagu pun seringkali salah. Lagu apa yang diciptakan manusia salah? Di pucuk pohon cemara, terus burung kutilang berbunyi, terus bersiul-siul sambil dengan tak jemu-jemu, terus sambil mengangguk jenuh, terus trilili. Saya mau tanya, emang saudara pernah lihat burung kutilang atau burung apapun dia bilang trilili, saudara kabur semua? Nggak ada, saudara. Nah itulah manusia menciptakan lagu aja salah. Kalau tuh burung trilili, lili, kacau. Kata si burung, saya nggak pernah nyanyi trilili. Saya nyanyinya burung kutilang. Saya punya burung karcer, saya punya burung murai. Nyanyinya beda semua, saudara. Tapi dia bukan lagi memuji Tuhan, enggak. Kalau tuannya pulang, dia bersuara, ya benar. Itu emang hebat. Itu ciptaan Tuhan yang paling hebat. Burung-burung saya tuh kalau saya pulang, dia berkicaunya ramai. Pergi, berkicaunya ramai. Tapi kalau istri sama anak-anak saya dicuekin semua. Benar, dia mau pergi kayak dia mau pulang kan. Enggak ada bersuara. Tapi kalau giliran saya yang pulang, wah, bukan cuma burung, anjing saya pun rame. Gitu loh. Ya itulah relasi saya dengan hewan cukup bagus. Relasi istri dan anak saya ya begitulah. Hewan kan juga punya perasaan, ya kan. Nah manusia yang terakhir tadi punya relasi yang luar biasa dengan Tuhan. Beda dengan hewan, beda dengan tumbuh-tumbuhan. Mereka nggak pernah punya relasi dengan Allah. Mereka hanya sebagai diciptakan hidup dan mati. Diciptakan hidup, beranak pinak dan mati. Burung, hewan, semua. Ya kan? Apa tuh namanya? Tumbuh-tumbuhan juga sama, diciptakan pada waktunya tumbang. Tapi kita tidak. Kita diciptakan untuk sesuatu, untuk misinya Allah, untuk dapat menyelamatkan umat manusia. Itulah keunikan, kehebatan, kemahakuasaan Allah di dalam menciptakan manusia. Oleh karena itu kita jangan berfungsi seperti hewan, ya kan? Kalau hewan, yang terakhir saya mau katakan, dia bisa kawin istrinya, istrinya ada beberapa dia bisa kawinin satu-satu, tapi manusia kan nggak boleh. Hewan bisa habis kawin, keindah lagi kawin ini, apalagi ayamnya Pak Yono gitu kan. Ya kita berdoa aja supaya tuannya tidak seperti itu gitu. Jadi itulah yang terakhir yang ingin saya katakan. Inilah 3 potensi manusia yang serupa dengan segambar dan serupa dengan Allah. Dia punya kreasi, dia punya kreator, dia punya bisa menciptakan. Yang kedua, dia bisa selain kreator,
punya hakikat yang sama dengan Allah yang terakhir. Manusia punya relasi dan Allah pun punya relasi dengan manusia. Ya, biarlah firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita, menegur kita, memberikan pengetahuan kepada kita, dan posisi kita sadari sepenuhnya sebagai seorang manusia. Dan kita terus berdoa bahwa ketika kita hidup seperti Allah, segambar dan serupa dengan Allah, seharusnya kita bisa melakoni, memerani kehidupan kita sebagai seorang manusia yang punya potensinya Allah dengan keterbatasan. Kita sempurna, tapi kita sempurna dalam keterbatasan. Allah sempurna, tetapi Allah sempurna dalam ketidakterbatasan. Amin. Tuhan memberkati. Yuk kita angkat satu pujian, kita katakan bersama-sama. Kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat pengajaran firman Tuhan, sehingga kami semakin mengerti tentang arti sebuah ciptaannya Tuhan kepada kami, bahwa kami itu harus segambar dan serupa dengan Allah. Sehingga kami mempunyai potensi untuk mencipta kreator, kami punya potensi seperti hakikatnya Allah, dan kami punya potensi, punya relasi seperti Allah berelasi dengan manusia. Kami punya relasi dengan Allah, kami punya relasi dengan sesama manusia, dan kami punya relasi kepada hewan dan tumbuh-tumbuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh kembali mengingatkan kami, menegur kami, menyemangati kami, sehingga kami boleh hidup dan bertumbuh berkembang sesuai dengan kebenaran-Mu. Haleluya. Amin.